Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aidil R and I'm from Group 1. So today is our presentation and enjoy our presentation. Jadi judul pada presentasi kami hari ini, materi kami adalah hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada hakikat belajar. Jadi ada tahapan dalam belajar. Jadi tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya yang telah dikemukakan oleh Whiting yaitu tahapan acquisition, yaitu tahapan peroleh informasi. Kedua, tahapan storage, yaitu tahapan menyimpan informasi. Ketiga, tahapan retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Ada pula ciri-ciri belajar, yaitu 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, change behavior. Yang kedua, perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar, proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Benjamin S. Bloom 1956 mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar meliputi perubahan dalam kawasan domain kognitif, afektif, dan psikomotor beserta tingkatan aspek-aspeknya. Kognitif domain atau kawasan kognitif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari 1. Knowledge atau pengetahuan, pemahaman, comprehension, penerapan, application, penguraian, analisis, memadukan sintesis, penilaian, evaluasi. Yang kedua, affective domain atau kawasan afektif adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasa, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari penerimaan atau receiving atau attending. Kedua, sambutan atau responding. Yang ketiga, penilaian, valuing. Yang keempat, pengorganisasian atau organization. Yang kelima, karakteristik atau characterization. Yang ketiga, psikomotor domain atau kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari 1. Kesiapan atau set. Yang kedua, meniru atau imitation. Yang keempat, membiasakan atau habitual. Yang ketiga, membiasakan atau habitual. Yang keempat, adaptasi atau adaptation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anissa Maharani and I'm from class D. Now I will explain about part B, hakikat pembelajaran. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas bagian B, yaitu tentang hakikat pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Menurut Darsono,
Mengertikan instruction atau pembelajaran ini adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maksudnya adalah dari makna pembelajaran itu kita dapat memahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik atau student of learning, dan bukan pengajaran oleh guru, teach of teaching. My name is Fitia Aulia Mafaza, and now I will explain about part C, tujuan belajar dan pembelajaran. C. Tujuan belajar dan pembelajaran. 1. Tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Yang dimaksud di sini adalah tujuan instruksional khusus atau tujuan pembelajaran khusus juga disebut sebagai sasaran belajar mahasiswa. Tujuan instruksional khusus mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar mahasiswa. Dari segi dosen, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Dari segi mahasiswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar mahasiswa berarti tercapainya tujuan belajar mahasiswa. Dengan demikian merupakan tercapainya tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar bagi mahasiswa. Nomor 2 yaitu mahasiswa dan tujuan belajar. Mahasiswa di sini adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Dalam proses belajar tersebut, mahasiswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. Kemampuan kognitif, afektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan belajar adalah merubah tingkah laku dan perbuatan yang ditandai dengan kecakapan, keterampilan, kemampuan, dan sikap sehingga tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Segala kegiatan pembelajaran merayap pada tercapainya tujuan tersebut. Dilihat dari sejarahnya, tujuan pembelajaran pertama kali diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam ilmu perilaku atau behavioral science dengan maksud untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Banyak pengertian yang diberikan para ahli pembelajaran tentang tujuan pembelajaran yang satu sama lain memiliki kesamaan, di samping ada perbedaan sesuai dengan sudut pandangnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa belajar dan pembelajaran adalah dua
adalah dua kata yang sangat erat kaitannya dalam mendidik peserta didik agar nantinya dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sri Putri Ramadhani and I'm going to explain part D, ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Ciri-ciri belajar dan pembelajaran. 1. Ciri belajar. Jamarah 2011-15-17 menyatakan jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. A. Perubahan yang terjadi secara sadar. B. Perubahan dalam belajar bersifat fungsional. C. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. D. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. E. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. F. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 2. Ciri pembelajaran. Yang pertama, memiliki tujuan yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi ajar, terarah, dan terencana dengan baik. Yang keempat, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Yang kelima, aktor pendidik yang cermat dan tepat. Yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. Yang ketujuh, limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Selanjutnya bagian E, perbedaan pembelajaran, pengajaran, pembelajar, dan pembelajar. Pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian inter yang berlangsung dialami siswa. Pengajaran adalah proses perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan, perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, peringatan tentang pengalaman peristiwa yang dialami atau dilihat. Pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan mengajar. Dan pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Pembelajar adalah orang yang melakukan pengajaran dan sedangkan pembelajar adalah orang yang melakukan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Aidil R and I'm from Group 1. So today is our presentation and enjoy our presentation.